Halo sahabat, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ibu Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat risoles. Ini tuh sebetulnya request si kecil ya untuk bekal sekolahannya. Karena anak saya termasuk yang susah makan nasi, jadi untuk bekal sekolahnya dibikinkan cemilan yang mengenyangkan aja. Risoles ini adalah salah satu cemilan yang paling disukai si kecil. Jadi sekarang itu saya mau bikin risoles isi ragu sayur keju. Baiklah sahabat, berikut ini adalah cara pembuatannya. Pertama-tama saya mau buat dulu ragu sayur kejunya. Di sini udah ada 4 buah wortel ukuran kecil, boleh juga 2 aja kalau ukuran sedang ya, dan 2 buah kentang ukuran sedang. Setelah wortel dan kentangnya saya potong-potong dadu seperti ini, sekarang saya mau siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya saya memakai merica sebanyak kurang lebih setengah sendok teh dan 4 siung bawang putih. Kedua bahan ini saya giling halus. Setelah digiling halus seperti ini, sekarang saya siapkan wajan untuk menumis. Ini minyaknya udah cukup panas ya bun, sekarang saya masukin aja langsung bumbu halusnya. Sedikit cerita ya bun, anak saya itu sebetulnya baru masuk sekolah, baru kelas 1 SD. Dalam masa PPKM ini belajarnya lebih banyak dari rumah ya bun ya. Nah ini sepertinya bumbunya udah cukup ya bun, udah ada aroma wanginya tercium. Sekarang saya masukkan potongan wortel dan kentang tadi. Saya kembali ke topik pembicaraan tadi ya bun, masih di masa PPKM ya, PPKM-nya juga diperpanjang. Sebetulnya sejak awal masuk sekolah, anak saya itu belajarnya lewat Zoom meeting aja ya di rumah, belajar daring. Ini saya tambahkan dulu sedikit air ya bun, supaya wortel dan kentangnya lebih empuk. Nah, karena usulan dari salah satu wali murid, akhirnya anak-anak dibolehin masuk sekolah, walaupun cuma 1 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin. Ini sayurnya mau saya kasih garam dulu, saya kasih garam secukupnya aja. Nanti bisa dicicipin ya bun, kalau kurang bisa ditambahin lagi. Supaya ada rasa gurihnya saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Jadi sekarang anak saya itu setiap hari Senin masuk sekolahnya jam 8 pagi dan pulangnya setelah sholat zuhur. Masuk sekolahnya itu kan 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Jadi sekarang tuh sekolahnya 1 hari di sekolah dan 4 harinya di rumah. Ya begitulah ya bun ya, katanya masih dalam masa pandemi. Kalau saya sih berharap semua ini segera berakhir dan gak ada lagi PPKM atau apalah itu namanya. Untuk menumis kentang dan wortel ini tidak sampai makan waktu 10 menit ya bun ya. Setelah itu ditutup rapat dan matikan api kompornya. Sementara itu di sini saya siapkan 1 sendok makan tepung terigu yang saya tambahkan dengan 2 sendok makan susu denkau. Tepung terigu dan susu denkau ini saya tambahkan air dan ini akan saya jadikan larutan kental. Untuk tambahan airnya ini saya kira-kira aja ya bun. Ini saya aduk terus sampai tepung terigu dan susu denkaunya benar-benar larut dengan airnya. Hasilnya itu seperti ini ya bun, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Sekarang saya mau lanjutkan menumis ragu sayurannya. Ini kompornya saya hidupkan lagi. Dan saya buka tutup pancinya. Tumisan kentang dan wortel ini saya masak lagi sampai panas. Setelah panas kemudian saya tambahkan larutan tepung terigu dan susu denkau tadi. Ini saya masak lagi sampai larutan tepung dan susu denkaunya mengental. Yang hasil ragu sayurannya seperti ini ya bun ya. Setelah seperti ini, terakhir saya tambahkan parutan kejunya. Ini saya teruskan lagi memasaknya sambil terus diaduk sampai kejunya itu benar-benar tercampur dengan sayurnya.
Nah, untuk sementara ragu sayurannya udah selesai. Seperti ini ya bun hasil akhirnya. Dan ini saya biarkan aja dulu, didiemin, didinginin. Sementara itu saya mau siapkan untuk kulit risolesnya. Untuk bahan kulit risoles ini saya memakai 1 butir telur. Untuk telurnya dikocok lepas aja sampai seperti ini ya. Setelah itu saya tambahkan air sebanyak 700 ml. Saya tambahkan juga tepung terigu sebanyak 250 gram, 1 sendok makan tepung tapioka, dan 1 saset susu denkau. Jangan lupa tambahkan juga garam secukupnya dan juga sedikit gula pasir. Nah, ini sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya dan larut dengan bahan cairnya. Setelah seperti ini kemudian saya tambahkan minyak goreng sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Lalu adonannya kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Sebelum kulit risolesnya dibuat atau didadar, sebaiknya adonan ini kita diamkan dulu selama kurang lebih setengah jam. Dan sebelum didadar, sebaiknya adonan kulit ini kita saring terlebih dahulu supaya hasil kulit risolesnya itu bagus, nggak ada bintilan-bintilan tepungnya. Sekarang kulit risolesnya udah siap untuk didadar ya. Ini saya pakai teflon. Ini teflonnya karena udah lama kadang agak ada lengket-lengketnya gitu. Jadi diolesin dulu dengan minyak goreng. Oh ya bun, kalau untuk kulit risoles biasanya saya lebih suka kulit risoles yang agak tebal, teksturnya itu lembut, enggak alot ya bun ya. Ini saya pakai teflon lama, udah agak lengket karena sering saya bikin untuk numis sayuran juga. Sebetulnya katanya sih kalau pakai teflon itu buat dadar aja, jadi bisa awet, enggak lengket. Setelah semua kulit risolesnya selesai dibuat, sekarang saya mau mulai membungkus isiannya dengan kulit risolesnya. Di sini sudah saya siapkan selembar kulit risolesnya dan saya taruh isiannya di bagian atas. Ini saya beri isian kurang lebih 1 sendok makan aja, lalu dilipat seperti kita melipat amplop ya. Lalu saya gulung seperti ini. Untuk ujung lipatannya nggak perlu dikasih lem ya bun. Sebelumnya sih saya suka pakai lem, ternyata nggak dilem juga nggak masalah. Hal ini saya lakukan berulang-ulang sampai kulit risolesnya habis. Selanjutnya saya mau melumuri risolesnya dengan tepung panir. Untuk sisa regu sayurnya ini masih bisa kita gunakan ya, jadi disimpan aja dulu di lemari es. Di sini sudah saya siapkan larutan 4 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka, ditambahi sedikit garam ya bun. Larutannya ini saya buat agak sedikit kental. Sekarang saya mau celupkan dulu risolesnya ke dalam larutan tepung terigu dan tepung tapioka ini. Oh ya bun, untuk bahan celupannya ini saya tidak memakai putih telur ya, cukup tepung terigu sama tepung tapioka aja dan ditambah air tentunya. Sekarang risolesnya mau saya balur dengan tepung panirnya. Ini saya baluri dengan tepung panir sampai semua permukaannya tertutup dengan tepung panir ya bun ya. Setelah semua risolesnya selesai saya baluri dengan tepung panir seperti ini, sekarang saya susun ke dalam satu wadah dan kemudian saya simpan ke lemari es, ke dalam freezer ya bun.
Ini bisa kita jadikan juga sebagai frozen food, jadi kita bisa goreng kapanpun kita mau dan berapa kita butuh aja. Nah, karena saya sudah punya stok risoles beku di freezer, jadi setiap paginya saya tinggal goreng aja untuk sarapan dan untuk bekal anak sekolah juga. Baiklah Bunda, Mams, dan sahabat semuanya, seperti inilah saya membuat risoles isi regu sayur keju. Buat yang sudah menonton jangan lupa di like ya, tinggalkan komennya juga, dan kalau dirasa postingan saya ini ada manfaatnya, boleh di share juga ke media sosial lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua sahabat yang udah menonton dan yang udah selalu mengikuti channel ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Sukses untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.